Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam acara Amazing Grace. Hari ini saya bersyukur saya ditemani oleh Saudara Christian LKWW. Halo Ko Rocky. Halo. Halo jemaat yang terkasih. Saya terus berdoa setiap kita dalam kondisi yang baik-baik terus. Amin. Ko Rocky, mumpung saya ketemu Ko Rocky hari ini, saya mau tanya satu pertanyaan Ko. Satu pertanyaan yang mungkin cukup mendasar tapi seringkali ditanyakan oleh banyak orang. Pertanyaannya adalah bagaimana sih kita itu masuk surga? Karena gini kok, ada sebagian orang yang bilang yang penting beramal aja terus, kasih duitmu sebanyak mungkin, maka kamu akan masuk surga. Tetapi ada bagian orang lain yang berkata bahwa enggak, bukan uang yang penting, tetapi bagaimana kita ini hidup. Jadi jagalah kelakuanmu, jagalah mulutmu, jagalah pikiranmu. Nah ini kan saya jadi bingung kok. Nah menurut Ko Rocky mana sih yang benar itu? Wow, ini pertanyaan yang sangat baik, pertanyaan yang menarik. Kebetulan hari ini kita akan bahas berkaitan dengan teks Alkitab yang akan menjawab pertanyaan ini. Sebelum saya menjawab itu, saya mengajak setiap kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan sebagai dasar firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam Reform Theology, we are saved only by grace. Kita diselamatkan hanya karena anugerah. Bukan karena kita mempunyai uang yang banyak kemudian kita bayar dan kita memperoleh tiket ke surga, tidak. Bukan juga karena kita berbuat baik, kemudian kita diperkenankan untuk memperoleh keselamatan, tidak. Oh gitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya dengan cara seperti apa dong Bu kalau gitu? Jelas sekali bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Thomas dan rekan-rekan yang lain, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku, Tuhan Yesus mengatakan, only by himself. Kamu percaya padaku, maka kamu bisa masuk di dalam kerajaan surga atau bertemu dengan Bapa. Jadi caranya adalah percaya kepada Yesus. Begitu. Ya. Tapi kok aku mau tanya nih, kan itu pada waktu itu Yesus mengutarakan atau menyampaikan kepada para muridnya, kepada Thomas dan murid-murid yang lain. Mungkin Ko Rocky bisa ceritain sedikit Bu, konteks pada waktu itu seperti apa sih? Oke. Konteks di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, kedua, ketiga khususnya, itu Tuhan Yesus sedang menjelaskan kepada setiap pembaca pada saat itu bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa. Di sana dia katakan, kamu jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Setelah dia pergi, dia akan kembali, dia berjanji. Setelah dia kembali, apa yang dia lakukan? Dia akan membawa setiap kita, orang-orang yang percaya, untuk kembali ke tempat di mana Tuhan Yesus berada, yaitu di surga. Jadi di mana tempat Tuhan Yesus berada, di situ pun kita berada. Begitu, konteksnya begitu. Oh seperti itu. Tapi ya kok ya, kalau pada waktu itu saya jadi Thomas, mungkin saya menanyakan hal yang sama nih. Thomas kan tertulis di Alkitab dikatakan, loh Tuhan, kalau kami itu nggak tahu kamu kemana, gimana kami tahu kamu itu kemana? Lalu seperti apa itu? Makanya Tuhan Yesus mengatakan, I'm the way and the truth and the life. Akulah jalan. Jadi hal yang perlu kita ingat dan kita ketahui bahwa Tuhan Yesus itu bukan penunjuk jalan, tetapi Yesus itu adalah the way itu, jalan itu. Waktu kita mau berencana pergi ke satu tempat, destinasi tertentu, kita kebanyakan menggunakan apa? Kita menggunakan GPS, peta, kompas, guider, ya. Tapi Yesus mengatakan, gak usah repot-repot cari hal yang lain, cari jalan yang lain. Akulah jalan itu. Oh, ya. Itu kalau berbicara tentang I am the way gitu ya. Lalu yang pernyataan selanjutnya, I am the truth.
Apa itu maksudnya? Akulah kebenaran. Apa mungkin ya terkaan saya itu orang baik? Atau mungkin berbeda antara orang yang baik dan orang yang benar? Seperti apa? Jadi gini, orang baik belum tentu benar, tapi orang benar sudah pasti baik. Coba cari orang kudus di seluruh dunia ini yang hidupnya sama benar dan mungkin lebih benar dari Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa tidak ada. Tidak pernah ada. Ya. Kalau gitu, apa sih? Apa ada buktinya kalau Yesus itu adalah sang kebenaran itu? Atau jangan-jangan itu cuma klaim dia doang gitu? Oke. Masih ingat waktu Tuhan Yesus ditangkap? Setelah ditangkap, Tuhan Yesus itu mau disalibkan. Nah, sebelum disalibkan, dihukum, dia di hadapan Pilatus, di hadapan orang banyak pada saat itu, di hadapan tentara-tentara Romawi. Mereka tidak bisa mendapatkan 1 inci pun kesalahan dari Tuhan Yesus. Sedikit pun mereka tidak dapat. Bahkan sampai detik ini, oknum apapun, pribadi manapun tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu bersalah. Kalaupun Tuhan Yesus bersalah, terbukti bersalah, maka sia-sialah pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Karena orang yang berdosa tidak bisa menebus orang yang berdosa. Begitu. Ya. Cukup mengerti aku. Ya. Kalau gitu, kalau tadi kan tentang pernyataan yang I am the way, lalu I am the truth. Sekarang apa maksudnya ketika Yesus berkata, aku adalah hidup ini? Ya, oke. Pernah enggak tahu, dengar berita orang yang mati, kemudian beberapa hari dia bisa bangkit sendiri? Sebentar. Kayaknya sih pernah. Di Alkitab ada. Lazarus. Oke, Lazarus itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Benar juga ya. Kalau Tapi gitu beda ya. Oh. Ya. Ada nggak kira-kira? Nggak tahu. Oke. Tuhan Yesus itu dia katakan I'm the resurrection and the life. Dia adalah kebangkitan. Jadi tidak ada orang yang membangkitkan, dia bangkit karena dia adalah Allah yang hidup. Ya. Oleh karena itu, jadi bukan kubur kosong yang membuktikan bahwa dia hidup. Tetapi karena dia hidup, membuktikan kubur itu kosong. Begitu. Ya. Tapi seberapa penting sih kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus sebenarnya memahami apa yang Yesus ungkapkan nih tentang dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup gitu. Oh, berarti implikasinya. Oke, baik. Ada 3 implikasi sebagai orang percaya yang perlu kita renungkan. Yang pertama, karena Yesus adalah sang jalan itu, maka kita tidak perlu cari-cari jalan-jalan yang lain untuk menuju ke surga. Cukup percaya pada Yesus. Yang kedua, karena Yesus adalah sang kebenaran itu, maka kita sebagai orang percaya juga harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, karena Yesus adalah hidup itu, maka kita sebagai orang-orang percaya memperoleh pengharapan ke depan. Bahwa setelah kita menyelesaikan pertandingan di dunia ini, kita memperoleh keselamatan kekal selama-lamanya bersama dengan Yesus di surga. So, jangan pernah khawatir. Wah, ternyata dalam satu ayat ini, Yohanes 14 ayat 6, ayat ini sangat dalam ya. Wow, iya. Tapi mungkin dari Koroki sendiri ada yang ingin disampaikan nggak untuk terakhir kalinya? Mungkin sebagai closing statement buat setiap kita. Oke. Baik. Sama-sama, Ko Wewe, ya. Sampai di sini Bapak Ibu, perenungan kita pada hari ini. Mari kita mengingat bahwa Yesus itu sudah make a way. Dia sudah membuka jalan karena dia adalah jalan itu. Yang kedua, dia sudah membuktikan bahwa dia adalah sang kebenaran. Dan dia, yang ketiga, adalah sang hidup itu. Dia mati dan hidup bagi saya dan juga saudara. Pertanyaannya adalah, maukah kita hidup bagi dia? Saya mau. Saya pun mau.
Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah Anda juga mau?